Trending topik berita hari ini di NTB. Salah seorang santriwati dari Pondok Pesantren Al-Aziziyah diduga dianiaya oleh rekannya. Santriwati yang berasal dari NTT ini sempat masuk ke rumah sakit dan diduga ia dibully, mengalami kekerasan dari rekannya. Tetapi pihak dari pondok pesantren membantahnya. Santriwati yang diduga mengalami lebam itu bukan karena penganiayaan dari santriwati lainnya, tapi karena di lubang hidungnya santriwati yang mengalami luka-luka itu diduga menggunakan jarum di hidungnya yang berkarat kemudian menjadi lembab-lembab matanya, terinfeksi lah. Begitu kira-kira alasan dari pondok pesantren. Meski ini sedang ditelusuri dan rencananya pihak dari kepolisian akan memanggil pihak dari pondok pesantren. Nah, terkait dengan isu soal kekerasan sebenarnya di pondok pesantren ini kerap kali sebenarnya banyak terjadi ya. Bahkan saya mengalami sendiri ya. Anak saya pernah juga mengalami kekerasan di salah satu pondok pesantren yang tidak saya mau sebutkan nama pondok pesantrennya. Itu sempat luka-luka sampai lukanya itu, mohon maaf, dekat bagian rawannya lah laki-laki. Itu sampai pada biru dan saat itu anak saya mengalami pembengkakan ya pada biru-biru dan sebagainya, dan akhirnya saya mengambil langkah untuk mengeluarkan anak saya dan memindahkan ke tempat lain sekolahnya. Begitupun dengan anak saya yang perempuan juga pernah mondok ya di salah satu pondok pesantren yang juga saya tidak mau sebutkan namanya. Itu kerap kali saya tanyakan bagaimana dengan dunia pondok, bagaimana dengan teman-temannya di pondok. Dia juga menceritakan tentang pengalamannya soal adanya perundungan ya atau bully di pondok pesantren oleh rekan-rekannya. Dan anak saya pun akhirnya yang perempuan pindah juga sekolah dari MTS ke Sanawiyah, dari MTS Sanawiyah di pondok pesantren itu ke SMP ya, maksud saya. Nah, jadi dua orang anak saya ini pernah mondok ya di pondok pesantren yang berbeda dan kedua-duanya mengalami hal yang sama. Jadi saya kira pondok pesantren ini harus melakukan pengawasan dan evaluasi yang ketat ya. Karena biasanya itu ada dalam proses sehari-hari itu lebih banyak mudhabirnya ya, kakak tingkatnya yang mengawal proses di pondok pesantren itu. Jadi kakak-kakak tingkat atau seniornya itulah yang menjadi pembina mereka, dan disitulah yang kerap kali ada aksi kekerasan ya. Jadi mestinya para pimpinan pondok pesantren, para ustadz dan ustazah harus mengevaluasi soal sistem pendidikan yang ada di pondok pesantren. Jadi kita orang tua bukan tidak setuju ya terhadap cara-cara pondok pesantren, tetapi kalau kekerasan yang dilakukan sudah menyangkut fisik ya, apalagi mengancam keselamatan anak, tentu saja menjadi kekhawatiran bagi orang tua. Dan saya mengalaminya karena dua orang anak saya juga mengalami kekerasan. Dan mudah-mudahan kasus yang saat ini sedang viral di pondok pesantren Al-Aziziyah ya, kalau dari beritanya ini yang saya dapatkan dari Detikcom maupun dari beberapa media lokal, mudah-mudahan ini bisa diselesaikan secara adil ya, secara adil, dan mudah-mudahan ada evaluasi dari pondok pesantren. Terima kasih.